Selamat pagi, salam sehat untuk anak-anak kami kelas 7 SMP Negeri 1 Pancur Batu. Di pertemuan daring kita tanggal 18 September tahun 2020 ini, kita masuk kepada bab 2 atau alat penjernih air. Sekali lagi kami katakan alat penjernih air. Di dalam bab 2 itu kalau kamu baca, maka nampaklah bagaimana siklus air di bumi atau siklus hidrologi adalah peristiwa alam mulai dari adanya air di bumi, ada matahari, lalu terjadi penguapan, terjadi embun, maka jika ada angin, ditiup angin embun, maka dia jatuh kembali lagi menjadi air di bumi. Itulah siklus. Mengenal jenis-jenis penjernih air dari bahan alam. Coba kita baca buku kita, mengenal jenis-jenis penjernih air dari bahan alam. Diberi waktu 30-40 menit. Kamu baca buku itu tentang pengolahan air bersih dapat dilakukan, yaitu dengan cara fisika atau mekanik dan kimia. Ya, antara lain yang dalam buku kita itu dengan cara fisika, yaitu teknik menghambat, teknik mengendapkan, teknik menyaring dari sampah-sampah. Ini dengan cara fisika. Sedangkan dengan cara kimia, yaitu membunuh kuman-kuman. Kuman-kuman yang ada di dalam air, kita bunuh. Maka kita sering katakan itu adalah pembersih. Yang kedua, mengendapkan lumpur. Ini juga merupakan salah satu sistem, cara menjernihkan air. Baiklah, penjernihan air yang sering dibuat oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Jika di sekitar kita terjadi air keruh, kotor, kurang bersih, air sumur, maka dijernihkan dengan cara penyaringan. Itu yang pertama, ya, dengan cara penyaringan. Silakan kamu baca dan kamu tuliskan. Ini menjadi pertanyaannya. Kamu tuliskan, ya, bagaimana dan cara-cara apa saja yang paling sering dilakukan. Kamu pedomani yang ada dalam buku. Ya, selain penyaringan, cara-cara apa saja yang paling sering dilakukan di sekitar kita ataupun yang kamu pernah lihat atau yang ada dalam bukumu. Yang kedua, kita coba berdiskusi. Ya, kita coba berdiskusi. Tadi dicatat, ini berdiskusi. Setelah kamu mengetahui berbagai jenis tahapan cara penyaringan air, carilah atau amatilah di daerah sekitarmu. Amatilah di daerah sekitarmu jenis dan cara penyaringan apa yang paling sering dilakukan. Ya, jenis dan penyaringan air yang paling sering dilakukan baik di rumah kita atau di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, tulislah itu ke dalam WA. Tulislah cara yang kamu lihat itu ke dalam WA. Kirim ke grup kelasmu jawabannya. Di sana kita berdiskusi. Jawabanmu itu merupakan hasil diskusi dari kamu. Tulis di grup WA-mu cara apa yang paling sering dilakukan orang. Maka tulis namamu, tulis kelasmu. Kamu jawab, kirim ke WA kelas. Bukan ke WA pribadi. Sekali lagi, bukan ke WA pribadi, tapi ke WA kelas. Itu jawabanmu. Namanya berdiskusi, biar kawanmu juga nampak. Hasil pengamatanmu itu kamu lakukan dan kamu jadikan sebagai bahan diskusi kita. Yang berikutnya, tugas yang berikutnya, ini ditulis di buku latihan. Ya, ditulis di buku catatan. Saya ulangi, tulis di buku catatan. Apa penyebab kekurangan kejernihan air yang ada di sekitarmu? Apa kira-kira penyebab kekurangan kejernihan air di sekitarmu? Itu ditulis di buku catatan. Sekali lagi, ditulis di buku catatan. Ada yang kamu tulis di buku, kamu tulis di WA group. Ada ditulis di buku catatan. Ingat itu yang mana? Yang berikutnya, gambarlah bahan-bahan alat penjernih air dengan bahan alam. Gambarlah bahan-bahan alat penjernih air dengan bahan alam. Lihat di bukumu. Apa saja itu? Bagaimana bentuk gambarnya? Berikutnya, soal yang terakhir. Soal yang nomor 4 kan ini. Ya.
soal terakhir di buku catatan yang harus kamu catat. Buatlah catatanmu sebuah lembaran kerja siswa. Buatlah di buku catatanmu sebuah lembaran kerja siswa LKS, teknik pembuatan alat penjernih air. Teknik pembuatan alat penjernih air. Kalau di buku saya di halaman 50, setelah itu kamu lihat di sana. Tapi kalau di bukumu beda halaman, tidak ada masalah. Cari di mana yang ada. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini dalam pertemuan daring kita. Kiranya bisa dilaksanakan tugas ini. Sekali lagi, tugas semua kamu kerjakan. Karena kalau kamu tidak mengerjakan tugas, sama dengan tidak ikut dalam kegiatan ini. Tidak usah kamu katakan, hadir Pak. Tidak usah kamu katakan, iya Pak. Tapi cukup kamu kerjakan saja tugas ini. Dan kirim ke WA pribadi. Saya ulangi, kirim ke WA grup kelasmu. Sampai di sini, kami ingatkan hari ini adalah hari kebersihan internasional. Seluruh dunia membersihkan semua lingkungannya, termasuk kantor-kantor, rumah. Kamu juga kami ajak membersihkan rumahmu setelah selesai daring ini. Sampai jumpa, salam sehat dari Pak BP. Terima kasih.